Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranti Kamila, mahasiswi dari Universitas Islam 45 Bekasi, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 6. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas akhir ujian semester genap, yaitu semester 6, mata kuliah Fikih Kontemporer. Pada video kali ini saya akan membahas tentang fikih kontemporer yang bertemakan hukum sulam alis dan tanam bulu mata. Jadi sebelum saya membahas ke tema saya, di sini saya akan terlebih dahulu membahas apa itu fikih kontemporer. Nah, jadi fikih kontemporer itu adalah hasil ijtihad terhadap masalah hukum Islam yang terjadi pada masa kini dengan menggali sumber hukum Islam berupa Al-Quran dan juga Sunnah, dan serta ijtihad para ulama terdahulu, serta mengintegrasikan ijtihad dalam menyimpulkan hasil ijtihad. Nah, sekarang masuk ke pembahasan hukum sulam alis dan tanam bulu mata. Al-Quran dan hadis merupakan sumber rujukan hukum Islam yang utama, di samping ijma' dan qiyas. Dalam perkembangan dan permasalahan zaman, Al-Quran sudah mengatur semua sisi kehidupan manusia. Qiyas menjadi salah satu ijtihad ulama dalam mencairkan solusi hukum. Ijtihad ulama diperlukan dalam perkembangan masyarakat yang berkembang pesat di berbagai bidang. Salah satu perkembangan pesat di masyarakat adalah proses penyambungan atau extension bulu mata dan sulam alis. Terlihat cantik adalah keinginan hampir setiap kaum hawa, baik dari hati maupun penampilan. Di zaman yang dewasa ini, semakin banyak tren-tren kecantikan yang merajalela, dari yang hanya alat rias sampai melakukan operasi di titik tertentu, seperti operasi plastik wajah, operasi hidung, dan lain sebagainya. Baru-baru ini muncul istilah baru dengan tren kecantikan eyelash extension dan sulam alis. Eyelash extension adalah proses penyambungan bulu mata buatan pada bulu mata asli satu persatu dengan bantuan lem khusus agar bulu mata tampak lebih panjang dan tebal serta lentik. Sulam alis adalah prosedur kosmetik untuk mengisi alis dengan menanamkan pigmen berwarna dengan tekstur menyerupai rambut asli mengikuti jalur pertumbuhan rambut asli agar alis terlihat lebih indah. Para ulama telah menetapkan, jika wajah yang cantik lagi mempesona secara alami, maka haram membukanya di hadapan orang asing. Tujuan dari setiap penetapan syariat ini adalah mencegah dari fitnah. Terkait dengan pembahasan keindahan seorang wanita, terlihat cantik adalah suatu yang sangat diidam-idamkan bagi setiap kaum perempuan. Di sini ada perbedaan antara ulama salafi dan ulama khalaf. Nah, perbedaan pendapat mereka antara lain, yang pertama, menyambung rambut dengan rambut manusia asli. Semua kalangan ulama berpendapat untuk tidak memperbolehkan dan mengharamkan proses penyambungan rambut dengan menggunakan rambut manusia, karena hal ini jelas-jelas sangat mengandung unsur penipuan dan pengelabuan. Yang kedua yaitu menyambung rambut dengan rambut tiruan berbahan sintesis. Penyambungan rambut dengan rambut tiruan berbahan plastik atau sintesis ini memiliki perbedaan pendapat di sebagian ulama salaf maupun ulama khalaf. Adapun ulama yang memperbolehkan sambung rambut dengan menggunakan bahan sintesis tersebut diantaranya, yang pertama ada Imam Syafi'i. Beliau berpendapat bahwa menyambung rambut dengan rambut buatan diperbolehkan apabila rambut buatan itu sudah disucikan dan yang perempuan yang diminta disambungkan rambutnya sudah menikah dan mendapatkan izin dari suaminya untuk menyambut rambutnya. Yang kedua itu ada dari Imam Hanafi. Beliau juga berpendapat bahwa diperbolehkan menyambung rambut selain dengan rambut asli, maka hukumnya halal jika tidak terdapat padanya unsur penipuan dan pengelabuan. Yang ketiga, menyambung rambut dengan menggunakan rambut buatan berbahan bulu binatang. Bahan sambung rambut ini yang memperbolehkan hanyalah Imam Syafi'i saja. Akan tetapi, dengan beberapa kriteria rambut binatang seperti
Yang pertama itu apabila rambut itu najis seperti bulu bangkai dan binatang yang tidak dimakan dagingnya apabila terpisah saat masih hidup, menurut ijtihad mereka. Yang kedua, apabila dia bersih seperti bulu hewan yang disembelih, bulu yang dibuat jika ia seorang perempuan yang belum menikah, maka ia diharamkan sebab di sana terdapat unsur penipuan dan pengelabuan. Sekarang masuk ke pembahasan hukum eyelash extension dan sulam alis. Eyelash extension itu merupakan proses penjambungan bulu mata palsu pada bulu mata asli satu persatu dengan merekatkannya dengan menggunakan lem khusus agar bulu mata palsu dapat terlihat lebih rapih dan seperti bulu mata asli. Hukumnya adalah haram karena ia termasuk dengan kategori menyambung rambut, hanya saja penempatannya yang berbeda. Selanjutnya sulam alis. Sulam alis adalah tren kecantikan di mana sebuah alat pegangan kecil yang terbuat dari beberapa jarum kecil untuk menambahkan pigmen semi permanen ke wajah yang tentunya pada bagian alis. Sulam alis berbeda dengan tato alis standar karena setiap garis rambut dibuat oleh tangan untuk membuat garis tipis dan nampak alami yang dipadu dengan rambut alis yang ada. Sementara ulama salaf yaitu Imam Syafi'i dan Imam Hanafi berpendapat bahwa diperbolehkannya menyambung rambut dengan yang bukan rambut asli manusia, melainkan rambut buatan yang terbuat dari bahan sintesis, dan Imam Syafi'i membolehkan juga menyambung rambut dengan bulu hewan yang halal dan sudah disembelih dan sudah disucikan. Imam Maliki dan Imam Hambali memiliki pendapat yang sama, yaitu beliau berpendapat bahwa menyambung rambut adalah haram secara mutlak, baik dengan rambut manusia ataupun dengan rambut selain rambut manusia dan juga rambut buatan. Dan hukum ini juga berlaku bagi wanita yang memiliki suami. Kesimpulan dari tema ini yaitu kalau hukum eyelash extension, kalau misalkan dilihat dari prosesnya, yaitu dengan cara menyambungkan helai demi helai bulu mata palsu ke dalam bulu mata asli, itu hukumnya haram karena ia termasuk dengan kategori menyambung rambut. Dan hukum sulam alis juga termasuk hukum yang haram karena sama saja atau sama halnya dengan menggunakan tato. Hanya saja tinta yang digunakan untuk sulam alis adalah tinta semi permanen. Seperti yang dijelaskan di dalam surah An-Nur ayat 31 yang artinya adalah, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama Islam mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam materi, jika banyak kekurangan dalam menyampaikan penjelasan, jika banyak kata-kata yang sulit untuk dipahami, saya mohon maaf karena kesempurnaan semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.